Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembuatan lantai, di mana untuk video sebelumnya yaitu kita sudah membuat dinding. Pada kali ini kita akan membuat lantai, di mana lantai yang kita buat itu lantai arsitektur. Sebelumnya kita masuk pada lembar kerja SOT dulu. Kita lihat. Nah, untuk pembuatan lantai, kita harus membuatnya pada level lantai satu di sini. Kita pergi atau buka lembar kerja lantai satu. Nah, setelah itu, apabila terlihat gambarnya seperti ini, kita ubah detail levelnya ini menjadi fine, supaya terlihat arsirannya seperti ini. Kemudian, kita dapat membuat lantainya itu pada bar arsitektur. Kemudian pada menu floor di sini, ini bisa kita klik ikonnya langsung ataupun klik tanda anak panahnya ini. Kemudian pilih floor arsitektur. Nah, setelah itu kita akan diarahkan pada properties di sini itu ada floor GRND. Ini kita ubah, kita bikin floor baru, kita edit type, duplicate. Kita coba namain lantai dengan ketebalan 120 mm. Kemudian kita oke. Setelah itu strukturnya kita edit type dulu. Ini kita hapus dulu saja semua kecuali finish untuk yang di atasnya carbon dari. Untuk strukturnya kita pilih satu saja, yang ini di delete. Nah, kemudian untuk struktur satu ini kita ubah, menjadi bisa dipilih concrete masonry floor block ataupun bisa dipilih concrete sans concrete. Concrete sans concrete atau bisa dipilih ini. Kita mungkin pakai yang ini saja, kemudian kita pilih oke. Untuk ketebalannya 10, lalu untuk finishingnya, penutup lantainya kita bisa pilih lantai vinyl. Akan tetapi di project materials yang tertera di sini itu tidak ada vinyl. Kita bisa masuk ke home, ini diklik. Kemudian AEC materials, ini klik dua kali. Nah, di sini terdapat banyak material lain yang belum ada di atas. Kita coba pilih yang wood flooring. Ini, maka nanti arsirannya akan terlihat seperti ini. Untuk di 3D-nya, kita klik tanda anak panah ke atas. Nah, setelah itu di sini untuk wood flooringnya, setelah itu kita oke. Untuk ketebalannya kita buat 2 cm atau 20. Setelah itu kita klik oke. Oke lagi. Nah, untuk properties di sini akan berubah menjadi floor lantai 120 mm. Baru setelah itu kita buat gambar floornya. Kita bisa menggunakan rectangle di sini. Akan tetapi karena gambar yang kita buat di sini ini tidak bisa menggunakan rectangle. Ini ada lekukan-lekukan sedikit, ada sedikit detail yang harus kita perhatikan. Maka kita akan menggunakan line yang di sini. Kita klik, baru setelah itu kita gambar floornya. Untuk pembuatan floor ini sebisa mungkin detail dan pembuatannya itu berada di dalam eh, di dalam dinding. Nah, setelah ini
Kan sudah jadi satu ruangan. Kita klik centang atau finish edit mode. Nah, akan terlihat blok seperti ini. Kita bisa cek pada 3D view. Untuk lantai yang kita buat akan terlihat seperti ini. Untuk lantai yang lain dapat dibuat dengan cara yang sama. Kita balik lagi ke lembar kerja lantai satu. Kita buat untuk lantai yang elevasinya pada lantai satunya dulu. Floor arsitektural. Baik, apabila semua lantai sudah tergambar, selanjutnya kita akan membuat lantai kamar mandi. Kita balik ke elevasi lantai satu, di mana untuk lantai kamar mandi biasanya terdapat perbedaan elevasi antara kamar tidur dengan kamar mandi. Caranya pembuatannya sama, hanya nanti kita harus membuat elevasi atau level yang berbeda. Kita akan copy dari level lantai satu ini, copy, tarik ke bawah, kita jadikan jadi 50. Enter. Jadi jarak antara lantai satu dengan lantai kamar mandi itu 5 cm. Eh, kamar mandi, KM, kamar mandi, weh. Seperti ini. Kita ubah dulu, masukkan dulu lantai kamar mandinya ke dalam project browser. Nah, kita akan diarahkan pada lantai kamar mandi, lembar kerja kamar mandi. Nah, di sini kita akan membuat floornya. Pergi ke bar arsitektur, kemudian floor arsitektural. Untuk floor lantai 120 ini kita edit type, kita ubah, kita duplikat dulu lantai kamar mandi, lantai KM. So, bentar. Lantai KM 120 mm. Kita klik OK, kemudian kita edit untuk penutup lantainya. Ini kita ubah jadi tile. Kita cari lagi di AEC material. Mungkin kita pakai yang 25 kali 25. Kita kita klik tanda anak panah. Setelah itu kita klik OK. Oke, kita OK lagi. Baru setelah itu kita gambar. Ingat untuk menggambar lantai kamar mandi kita harus membuat elevasi baru atau level baru dan menggambarnya pada eh, elevasi atau level kamar mandi tersebut. Setelah itu kita centang, kita lihat pada 3D. Nah, di sini akan tampak berbeda seperti ini. Apabila ingin lebih jelasnya, kita bisa pergi ke lantai satu, kemudian kita potong, kita buat sectionnya. Kita ke view, kita ke section atau bisa diklik pada section yang di atas. Kita buat potongannya seperti ini. Kita klik display ininya, klik 2 kali. Nah, levelnya bisa sebentar. Untuk ininya kita bisa tarik dulu. Nah, untuk skalanya kita perkecil. Dapat dilihat bahwa
Ini untuk lantai kamar mandi, sedangkan ini untuk lantai kamar tidur untuk lantai ruang tamu kalau atau ruang makan seperti itu. Untuk pembuatan eh untuk pembuatan lantai di level yang berbeda atau di elevasi yang berbeda caranya sama. Dan pembuatan lantai di lantai 2 itu caranya kita bisa pergi pada level lantai 2. Ini bisa kita close dulu. Lantai 2. Nah, di sini untuk sectionnya ini bisa kita hapus saja. Nah, seperti ini. Bisa kita buat dengan arsitektur, kemudian floor, arsitektural, kita pilih lagi yang lantai 120 ini. Ingat untuk pembuatan lantai itu berada di dalam di dalam atau pas di luar dinding. Nah, kita bisa lihat pada 3D view. Nah, ini untuk lantai duanya. Sedangkan yang di bawahnya itu lantai 1. Untuk lantai 2 yang lainnya dapat dibuat dengan cara yang sama.